Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara ngopi, ngobrol pikiran bareng Geis Khalifah. Hari ini saya kedatangan tamu. Saya tidak bicara jabatannya dulu, saya bicara tentang sekolahnya dulu. Ini tamu saya, sekolahnya bener. Kelulusannya bukan biasa-biasa saja, tapi kelulusannya itu mencapai tingkat cum laude. Dan kampusnya kampus yang keren. Jadi kalau dalam soal prestasi, dia sudah punya prestasi, dari masa mudanya sudah berprestasi. Ditambah pula sekarang menjabat sebagai dirut sebuah perusahaan yang memudahkan seluruh warga Jakarta untuk berpindah tempat. Namanya Jaklingko. Pak Muhammad Kamaludin, selamat datang di acara Ngopi Bareng Geis Khalifah. Pak Kamal, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih, Pak Kamal, sebelumnya kita ke belakang dulu. Ketika kuliah itu prosesnya gimana tuh hingga cum laude ya itu? Wah, terima kasih Pak Geis. Jadi alhamdulillah saya pertama kuliah S1 di ITB. Terus kemudian dapat beasiswa S2 di Inggris. S2-nya di Inggris. Dapat beasiswa dari Sampurna Foundation pada waktu Sampurna itu. Foundation. Dan mendapatkan Master of Business Administration di London Business School. Wish. 2 tahun alhamdulillah dapat kesempatan di sana. Dan juga belajar mengenai general management, kemudian mengenai corporate strategy, kemudian juga setelah itu bekerja dalam dunia konsultan, baru kemudian di dunia privat lainnya akhirnya masuk ke BUMD. Oh, jadi di konsultan terus ke dunia privat lainnya, baru ke BUMD. Jadi Jaklingko itu nggak salah lah ya, dipimpin oleh seorang komandan yang punya latar belakang internasionalis lah, kira-kira kayak gitu ya. Alhamdulillah Pak Geis. Nah, terus begini Pak Kamal ya, ini ada perubahan baru tentang wajah transportasi publik Jakarta. Terkait Jaklingko, visi kedepannya seperti apa sebenarnya? Iya, Jaklingko ini kan ide briliannya Pak Gubernur nih, Pak Anies Baswedan nih, untuk integrasi transportasi. Dan ketika fisiknya sudah jadi, infrastrukturnya harus dilanjutkan dengan integrasinya. Karena Jakarta ini kan banyak modanya. Ada mikrotrans yang dikenal dengan angkot Jaklingko katanya gitu. Padahal sebetulnya bukan cuma angkot Jaklingko ini. Kemudian ada juga Transjakarta yang paling besar bisnya. Kemudian MRT Jakarta, LRT Jakarta, bahkan sampai ke kereta yang di BUMN, yang di Kereta Komuter Indonesia. Itu sebetulnya jaringan dari Jaklingko. Jaringan dari Jaklingko. Jaringan dari Jaklingko. Dan integrasinya tentunya melengkapi semuanya. Jadi mulai dari integrasi layanannya, kemudian integrasi jaringannya, dan terakhir integrasi tiketnya dan integrasi tarifnya. Integrasi tiketnya dan integrasi tarifnya. Tarifnya. Nah, Jaklingko Indonesia dibentuk khusus untuk integrasi tiket dan tarifnya. Sementara Jaklingko konsep keseluruhannya tadi termasuk layanannya, jadwalnya harus nyambung, Bang Geis. Jadi misalkan berangkat menggunakan kereta sampai di stasiun Sudirman jam 7 pagi, kemudian itu dilanjutkan dengan bis Transjakarta, ada sudah menunggu di situ gitu untuk melanjutkan ke perjalanan sampai ke tempat tujuan. Iya, layanannya sudah tersambung. Sudah tersambung. Sudah tersambung di stasiun Sudirman. Kemudian juga sudah tersambung misalkan antara Transjakarta di CSW dengan layanan MRT di stasiun ASEAN. Itu satu gedung, satu kesatuan begitu. Secara fisik dan juga secara jadwalnya sudah nyambung. Jadi begitu turun dari Transjakarta, jadwalnya sudah ada juga MRT Jakarta yang siap melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan di kantor begitu. Nah, itu semuanya konsep integrasi yang menyeluruh supaya setiap warga itu bisa melakukan mobilitas dari titik A ke titik B di seluruh Jabodetabek ini secara menyeluruh begitu. 96% area di Jakarta ini bisa dijangkau menggunakan angkutan umum. 96% dijangkau oleh angkutan umum di Jakarta. Teman-teman ngopi bareng, ini menarik sekali bahwa akses transportasi publik itu secara area itu bisa dijangkau, yang tercover itu sudah mencapai 96%. Saya sempat membaca di Kompas pada saat itu, data antara Jakarta dengan daerah-daerah yang berbatasan dengan Jakarta itu agak jomplang. Dan menariknya adalah dari sisi aksesnya luar biasa, tarifnya juga sangat luar biasa murah. Dengan hanya cukup waktu itu 5.000 3 jam. Kalau sekarang turun atau naik atau gimana? Yang diusulkan nanti akan menjadi 10.000 untuk 3 jam. 10.000 untuk 3 jam. yang itu diusulkan. rekomendasinya. Rekomendasinya seperti itu ya. Iya.
Dan terus kemarin ada dari anggota DPRD menyatakan bahwa pernyataan ini lucu. Iya. Dia khawatir akses kepada transportasi publik ini, subsidi yang diberikan dinikmati oleh bukan warga Jakarta. Tapi itu nggak perlu kita bahas karena memang kapasitas itu soal kemampuan kapasitas berpikir. Yang saya pikirkan adalah visi ke depan yang sudah sedemikian rupa. Kan ini harus ada maintenance yang merawat. Iya. Maintenance perawatannya kan butuh biaya. Iya. Nah itu gimana cara Jaklingko menutupinya? Iya. Jadi Jaklingko ini adalah anak usaha dari para operator transportasi. Jadi 20% saham kami dimiliki Transjakarta, 20% saham dimiliki MRT Jakarta, 20% saham dimiliki Jakarta Propertindo yang mengoperasikan LRT, Bang, Pak Ges. Kemudian juga sisanya oleh Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek yang joint venture antara MRT dengan Kereta Api Indonesia. Jadi semuanya ini adalah pemegang saham Jaklingko. Tentunya kami melakukan integrasi tiketing dengan proyeksi bahwa penumpang masing-masing operator transportasi itu akan meningkat. Ini sudah dilakukan studinya. Di tahun pertama saja apabila tarif integrasi ini diterapkan, contohnya di MRT itu akan meningkat penumpangnya 16%. 16%. MRT saja. Jadi bayangkan dengan infrastruktur yang tidak perlu ditambah begitu. Stasiunnya sama, keretanya sama, kemudian jadwalnya sama, pegawainya MRT sama, biayanya sama, tapi jumlah penumpangnya naik 16% dalam setahun. Ini baru MRT. Terus kemudian kami juga lakukan studi sampai jangka panjang sampai 2030. Dan proyeksinya jangka panjang itu bahkan meningkatnya keseluruhan nih, Pak Ges, bukan cuma untuk MRT Jakarta, tapi termasuk Transjakarta, termasuk LRT, termasuk juga kereta komuter yang juga terintegrasi tadi, itu bisa meningkat sampai 3 kali lipat penumpangnya. Jadi Bayangkan kalau dari tahun 2019 kalau nggak salah, iya, penumpang umum kita dari 300 ribuan menjadi 1 juta. Itu. Iya, betul. 1 juta itu untuk Transjakarta saja, Transjakarta 2019. saja. Kalau dijumlahkan dengan MRT, dengan LRT, dengan kereta komuter Indonesia, 2019 itu sampai dengan 2,2 juta. 2,2 juta. Pengguna, Luar biasa sekali. Luar biasa. Luar biasa. Jakarta ini luar biasa sebetulnya. Apanya pengguna transportasinya salah satu yang terbesar di dunia gitu. Salah satu metropolitan yang pengguna transportasinya masif begitu. Teman-teman ngopi bareng. Iya. Ini info yang sangat luar biasa menarik. Kenapa menarik? Karena selama ini pembangunan infrastruktur di Jakarta itu dibiasakan untuk memanjakan para pengguna mobil pribadi. Iya. Tapi dalam jangka waktu 5 tahun ke belakang, 4 tahun lah sebenarnya, maka arus perpindahan dari pemakai kendaraan pribadi menjadi transportasi publik, peningkatannya itu menjadi luar biasa. Dan itu tanpa harus dipaksakan, tetapi dengan diberikan layanan yang juga prima. Saya ingat di masa dulu sebelumnya, Pak Kamal, kalau saya naik bis itu, Iya. kaki saya hanya 1 di tangga. Saya juga di Jakarta dari 97-98, jadi masih kebayang. Terus kalau kita di Metro Mini itu, kadang-kadang kepala kita kena atap itu pas pada saat tanjakan itu. Lenjakan, iya. Iya. Jadi ini kan dalam 4 tahun ya, seperti ini perpindahan yang sangat luar biasa itu kan ya. Betul. Terus program kalau secara BUMD dengan BUMD kan mudah. Iya. Jaklingko, Transjakarta, LRT, MRT, itu kan cakupannya kan BUMD DKI. Iya. Nah ini ada perubahan lain. Iya. Stasiun-stasiun itu juga terjadi perubahan sangat nyaman, betul, sangat enak untuk dinikmati. Selain bukan hanya sekedar tempat perpindahan kita menggunakan transportasi publik kan gitu. Betul. Nah itu pendekatannya seperti apa yang dilakukan selama ini? Ya. Ini kami bekerja sama dengan pemegang saham kami juga nih. Jadi mendukung pemegang saham kami yang namanya Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek. Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek ini 51% MRT Jakarta, 49% Kereta Api Indonesia. Dengan adanya JV ini, mereka bisa melakukan penataan stasiun secara fisik di stasiun yang berhubungan antara KAI dengan stasiun Transjakarta, dengan stasiun MRT. Bisa diperbaiki, dipermak, kemudian penghubungnya antara stasiun
KCI misalkan dengan Transjakarta halte di depannya itu bisa lebih nyaman, dibuat lebih lebar trotoarnya. Bahkan untuk angkot Jaklingko juga yang bisa di stasiun Tebet itu bisa dibuat cerukannya begitu istilahnya lay-bay-nya, itu juga bisa lebih nyaman menunggu di situ tanpa membuat kemacetan. Sudah berapa stasiun yang direhab? 9 stasiun ya total. 9 stasiun. Total 9 stasiun. Apa aja Total itu, 9 Pak? stasiun. Beberapa yang Sudirman, kemudian Tanah Abang, kemudian Juanda, kemudian Gondangdia. Sekarang yang sedang jalan itu contohnya Tebet juga sudah. Kemudian yang sedang in progress itu Manggarai. Kemudian juga masih ada beberapa stasiun lagi gitu. Yang dan sudah itu 9. Sudah 9 dan ini akan terus dilanjutkan. Jadi bahkan stasiun-stasiun KCI yang ada di Jabodetabek itu juga bukan hanya di Jakarta juga akan diperbaiki juga, Akan diperbaiki juga, direvitalisasi. Teman-teman ngopi bareng, kalau Anda menikmati sarana publik sekarang itu menjadi nyaman, begitu indah, itu adalah berkat kerjasama antara BUMD DKI dengan BUMN. Itu satu hal yang tentunya layak memang kita apresiasi, karena dampak sinergi antara berbagai perusahaan yang beririsan ruang kerjanya tentunya tidak akan menjadi satu kesatuan. Tetapi untuk menjadi sinergi, untuk jadi satu kesatuan, itu kan butuh proses. Yang selama ini tidak gampang tentunya. Nah, untuk proses itu terjadi hingga sampai akhirnya menjadi Jaklingko seperti sekarang, menjadi sebuah perusahaan bersama tadi, itu dialognya berapa lama tuh Pak Kamal? Wah, luar biasa memang. Karena kan kita biasanya melihat setelah jadi, lalu mengkritisi. Tapi kan itu butuh proses panjang untuk mencapai ke arah sana itu. Iya, betul. Jadi kalau bicara persiapannya, memang ini dimulainya dari tahun 2017. 2017. Jadi ada satu MOU antara BUMD dengan KAI, kemudian juga ada dengan Bank Indonesia dan Kementerian Perhubungan di 2017. MOU-nya untuk integrasi transportasi termasuk pertiketan di dalamnya dan untuk jangka waktu 1 tahun. Namun pada waktu itu memang belum ada konsep Jaklingko. Dan sampai akhir MOU-nya memang belum kejadian karena belum kebayang ininya bagaimana operatornya atau integratornya ini. Nah, kemudian Pak Anies pada waktu 2018 memperkenalkan konsep Jaklingko menggunakan analogi dari irigasi persawahan di Manggarai, begitu kan yang satu teman-teman Manggarai itu bukan Manggarai ya. Jadi perlu dijelaskan lokasi Jaklingko. Iya, dari Manggarai Nusa Tenggara. Nusa Tenggara. Jadi mereka punya sistem irigasi persawahan yang menarik, yang bentuknya mirip logo Jaklingko yang seperti jaring laba-laba begitu. Kalau di Manggarai itu pusat air yang di tengah. Kemudian sawahnya yang menyebar di sekitarnya. Nah, ini digunakan sebagai analogi dari integrasi transportasi, di mana integratornya kami ada di tengah, kami harus bisa terhubung dengan semua operator transportasi. Seperti sarang laba-laba. Seperti sarang laba-laba itu. Dan semua warga bisa terhubung dengan semua tempat menggunakan jaringan kami. Jadi itu diluncurkan 2018. Kemudian ada Ratas Presiden yang menugaskan kepada DKI untuk melakukan integrasi transportasi Jabodetabek termasuk dengan transportasi BUMN. Nah, setelah itu di tahun 2020 dilakukan shareholder agreement antara tadi Transjakarta, MRT Jakarta, Jakpro dengan KAI melalui MITJ di pertengahan bulan Juli 2020. Kok mau mereka 49 yang MRT-nya 51? Ya, itu memang kita melihat dari sisi win-win solution. Sebetulnya ini merupakan suatu integrasi yang menguntungkan semua pihak. Dilihat dari pertumbuhan ridership-nya akan membantu semua pihak, baik itu transport BUMD maupun transport BUMN. Kemudian juga dari sisi aset, kita akan lebih mudah melakukan sinergi apabila bisa ada sinergi aset masing-masing begitu, dan itu bisa dilakukan melalui kolaborasi ini. Dan terakhir, karena kami ini anak usaha dari para operator transportasi ini, tentunya nanti akan ada dividen
Jadi kalaupun nanti bisa menghasilkan keuntungan melalui integrasi tiketing, integrasi data, karena masa depan ekonomi itu di data nih, Pak Bang Ges. Jadi Masa itu depan juga ekonomi di data. di data dan apa digital platform begitu ya. Jadi ini kami juga tentunya akan memberikan keuntungan juga pada pemegang saham kami dan itu akan kembali ke para operator transportasi, termasuk BUMD dan juga BUMN nanti ke depannya. Teman-teman ngopi bareng, ini adalah perpaduan yang menarik dan ditambah lagi tadi tentang keuntungan di data. Yang dimaksud keuntungan di data begini. Ada banyak perusahaan sekarang, platform-platform digital yang mengelola data dan data itu menjadi bisnis. Yeah. Yang perlu kita pertajam di sini Pak Kamal adalah di mana negara, di banyak negara, rejimnya adalah rejim subsidi. Yeah. Dan itu biasanya kita terima dengan apa adanya karena memang transportasi publik memang selalunya subsidi kan gitu. Nah, terus kalau dengan dibarengi dengan bisnis data semacam ini, itu apakah data publik atau hanya data perpindahan orang saja? Jadi memang datanya ini memang data yang sudah di screening ya, hanya data untuk melihat traffic perpindahan dari titik-titik, kemudian pola pergerakannya, jam sibuk, kemudian hari kerja dan di luar hari kerja. Artinya bahwa data itu tidak terkait dengan data privasi ya? Tidak terkait dengan data privasi. Kami jaga betul untuk data privasi, apalagi nanti di bulan Agustus tahun ini kami akan meluncurkan yang disebut dengan account-based ticketing. Nah, itu account-based ticketing. Jadi tiket Jaklingko yang kemarin diluncurkan oleh Pak Gubernur ini di bulan September ini akan terhubung, terbalik ya. Jadi akan terhubung dengan data penggunanya. Dan nanti bisa dilihat profil penggunanya. Ada beberapa profil pengguna misalkan yang akan mendapat gratis seperti untuk profil lansia, kemudian disabilitas, kemudian juga untuk pelajar bisa mendapat diskon, kemudian untuk guru dan sebagainya. Jadi ini yang bagian dari review tarif integrasi yang kami lakukan dan ini menjadi akses bagi semua warga untuk bisa menjangkau transportasi publik secara berkeadilan. Nah, ini transportasi berkeadilan itu, Bang Ges. Tapi kita jamin datanya aman. Kami jamin datanya aman, secara bisnis menguntungkan, dan keadilan sosialnya terjaga. Terjaga, betul. Semuanya bisa menjangkau transportasi publik. Teman-teman ngopi bareng, saya kira pujian wajib kita berikan kepada para pengelola Jaklingko karena begini. Kalau tingkat kehidupan itu inflasinya menaik, terus biasanya kan gajinya harus naik karena harga-harga barang itu kan makin mahal kan. Tetapi ada yang bisa dijalankan tanpa harus menaikkan gaji, yaitu mengurangi biaya hidup. Nah, mengurangi biaya hidup itu melalui mekanisme transportasi publik yang murah kan gitu. Jadi paling tidak ruang lingkup dari apa yang dia miliki itu masih bisa untuk satu bulan ke depan karena pengurangan dari biaya kehidupan itu. Karena kan biaya hidup selain rumah tangga kan transportasi yang lumayan besar kan. Betul, porsinya cukup besar. Nah, ada nggak ukuran berapa yang dihitung selama ini dengan transportasi publik yang sedemikian murah ini? Berapa persen sih yang dihemat oleh publik itu? Ya, jadi ini kami lakukan survei selain dengan konsultan KPMG, konsultan internasional, kami juga lakukan survei dengan Dewan Transportasi Kota Jakarta. Dan hasil dari survei ini menarik, Pak Ges. Jadi untuk yang penghasilan menengah bawah, biaya transportasi itu sampai dengan 30%. Cukup besar, apalagi 30%. Tapi untuk menengah atas itu di bawah 15%. Nah, dengan adanya tarif integrasi ini, target kami justru untuk yang menengah bawah pun bisa menurunkan biaya transportasi tadi menjadi sekitar 15% atau di bawah dari itu. Jadi dari 15% penghasilannya dia itu untuk transportasi, sedangkan sisanya bisa digunakan untuk menabung, untuk investasi dan lain-lainnya begitu. Teman-teman ngopi bareng, ternyata sudah ada surveinya dan menurut saya itu sangat relevan, sangat logis karena dengan transportasi publik yang terintegrasi semacam itu memang akan jauh lebih murah. Tapi teman-teman, dari tadi Pak Kamal ini datang bawa buku tebal, saya pengen dengar ceritanya tentang bukunya ini. Iya, jadi begini Pak Ges, jadi saya tentunya
ketika mendesain Jaklingko ini melakukan banyak benchmarking. Iya. Di tahun 2020 sudah dilakukan benchmarking contohnya dengan Korea, dengan Hong Kong, kemudian juga dengan Prancis dan sebagainya. Tapi benchmarkingnya dilakukan oleh konsultan dan juga kami melihat dengan approach desktop study istilahnya. Jadi tidak secara langsung ke sana. Kebetulan 2 minggu lalu saya diundang oleh Lund University Swedia. Diundang oleh Lund University Swedia. Lund University Di Swedia. di Swedia. Iya, pada waktu libur Lebaran, Pak Ges. Teman-teman jangan kaget, sekolahnya bener, sekolahnya bener. Jadi diundang di Alhamdulillah. mana-mana kita nggak kaget itu. Alhamdulillah. Jadi mereka ada satu program Innovation in Public Transport. Dan itu pada saat libur Lebaran, tapi bagaimanapun karena ini undangan dan kesempatan yang sangat tepat sekali, saya tetap hadir dari tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal dari tanggal 30 April sampai dengan tanggal 8 Mei kemarin. Dan yang menarik, saya ketemu dengan perusahaan yang sama persis dengan Jaklingko, dibangunnya lama sekali. Jadi di Swedia itu perlu proses yang lama dan nama perusahaannya itu adalah Samtrafiken. Samtrafiken. Dan pendirinya ini membuat satu buku, menghadiahkan satu buku kepada saya nih, Pak Ges. Ini bahasa Swedia, intinya sebetulnya ini adalah desain sistem tiket nasional untuk semua public transport. Jadi di Swedia, mereka sebelum membuat integrasi sistemnya, mereka buat bukunya dulu. Mereka buat bukunya dulu, karena mereka buat master plan-nya supaya ini bisa lebih mudah terwujud. Di bagian depan ini bagian fase menggunakan kartu ya, seperti chip base seperti di Indonesia, dan kami juga sama dengan mereka menuju kepada cloud base. Ini yang disebut dengan account based ticketing. Jadi sama persis dengan approach-nya, ternyata walaupun kami tidak saling berinteraksi, tapi alhamdulillah ternyata konsepnya sama, pola pikirnya sama persis. Dan juga yang menarik, struktur korporasinya sama. Mereka juga adalah joint venture dari semua public transport operator, dan itu yang membuat mereka bisa menjadi istilahnya pusat pemrosesan pembayaran untuk semua public transport. Dan mereka sudah beroperasi di satu negara Swedia, bukan cuma satu kota. Di seluruh negara Swedia? Iya, jadi bukan cuma Stockholm, ibu kotanya Stockholm, tapi juga sampai ke Lund, yang tempat saya universitas, sampai ke Malmö, kota kedua terbesar di sana, bahkan sudah lintas negara sampai dengan ke Denmark, ke kota Copenhagen. Jadi ini saya bawa ini sebagai satu benchmark, bahwa visi Jaklingko juga ternyata visi Pak Gubernur ini sudah sesuai dengan best practice gitu. Walaupun kita tidak saling berkontak gitu, Pak Gis. Joint venture-nya sama. Kemudian ini visinya selain untuk Jabodetabek juga kita juga ingin menjadi integrator untuk nasional, dan juga kedepannya ya mudah-mudahan kita juga bisa menjadi integrator lintas negara begitu, seperti itu. Jadi ini saya bawa hanya sebagai apresiasi juga sebetulnya untuk Gary, namanya Gerard di sana, CEO dari Samtrafiken. Terima kasih juga yang sudah memberikan buku ini, dan ini menjadi penyemangat kami untuk terus menjalankan amanat begitu, Pak Gis, untuk visi Jaklingko ini supaya bisa berhasil seoptimal mungkin di Jabodetabek dan nanti kedepannya untuk seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Amin. Teman-teman ngopi bareng, kita sudah dapat banyak keterangan yang praktis, juga yang sifatnya visi ke depan, dan berbagai kerjasama yang dilakukan dari Jaklingko sebelum jadi Jaklingko dengan sinerginya antara berbagai BUMD juga dengan BUMN. Yang juga menarik untuk kita tanyakan adalah, kan dulu ya, kalau kita di Tokyo, kita lagi jalan-jalan di Ginza, atau kita lagi jalan-jalan misalkan di di Ikebukuro, yang terbayang adalah kapan Jakarta seperti ini. Karena transportasi publiknya kan mudah, di mana-mana kita bisa mengakses, turun ke bawah, naik MRT, kalau di sana apa namanya saya lupa itu waktu saya di Jepang itu. Tokyo Metro. Terus pindah lagi ke bus tuh mudah sekali gitu kan. Nah terus saya tidak tahu
latar belakang mereka buat semacam itu. Tapi kalau Jakarta ini ada mikrolet, Iya. ada metro mini Iya. yang diorganisasikan namanya Organda, Iya. yang masing-masing punya banyak kepentingan Iya. dan berantem gak habis-habis. Iya. 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 Itu kan butuh penyelesaian secara adil. Iya. Karena kan Jakarta tidak awalnya dengan konsep baru, Iya. tapi sudah ada Betul. para pengelola transportasi publik yang dari swasta. Iya. Nah, itu pendekatannya seperti apa, Iya. Pak Kamal? Kami terbuka dan ini sudah aktif sebetulnya bicara dengan semua operator ya, bukan cuma operator yang tadi saya sebutkan, Organda juga, saya juga sudah sempat berbicara juga. Kemudian kami sudah ada MOU dengan PPD, mudah-mudahan nanti bentar lagi dengan Damri dan semua operator di Jabodetabek ini. Intinya kami memberikan value nih, Pak Ges. Jadi kami bukan cuma ingin menyediakan jasa pembayaran tiketing yang biasa, yang sebetulnya kalau bicara perusahaan digital payment sudah ada banyak gitu. Iya. Tapi kelebihan kami adalah membantu pengguna itu merencanakan perjalanan dan itu lebih efektif. Termasuk di dalamnya kalau misalkan ada operator lainnya, termasuk dari Organda dan teman-teman yang lain, itu juga bisa masuk juga dalam satu journey yang sama. Nah, ini mungkin saya juga ingin menjelaskan sedikit ya, Pak Ges ya, bahwa aplikasi Jaklingko itu berbeda dari aplikasi mobilitas lainnya, di mana kita tinggal milih tujuan ingin pergi kemana. Jadi misalkan di sini nanti dari Ancol ini kita ingin pergi ke Bundaran HI. Oke. Nah, dari aplikasi ini langsung kelihatan untuk pergi ke Bundaran HI nanti ada opsi rute terhemat atau rute tercepat. Oh. Kemudian ini sebisa mungkin kami masukkan semua operator transportasi. Jadi semuanya sudah masuk di dalamnya. Dan pengguna itu tinggal memilih. Ketika nanti sudah dipilih journey yang paling cocok gitu ya, rute yang paling cocok, dari kami nanti menerima pembayarannya, kemudian kami serahkan ke masing-masing operatornya, termasuk nanti kalau ada kerjasama dengan Organda dan lain-lainnya. Oke. Dan ini efisien karena mereka sudah tidak perlu mikir lagi investasi untuk sistem pembayarannya, nggak perlu mikirkan kapan terima. Jadi kalau kami ada service level agreement, dijamin revenue untuk operator itu diterima H+1. Kami sudah ada H+1 diterima. Itu sudah dibagi ke semuanya. Jadi bukan cuma untuk satu operator, tapi kami sudah ada sistem apportionment istilahnya, yang begitu masuk total sekian, kami sudah bagi sesuai dengan perjalanan yang dilakukan oleh penumpang di masing-masing operator. Oleh karena itu, operator-operator itu sekarang nggak ribut lagi kenaikan harga bensin apa segala macam, karena itu sudah, iya. Dan terus yang ngetem di jalanan nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi. Karena sudah dihitung per kilometer ya. Iya, per kilometer. Minimalnya betul. Berapa dia jalan per hari, tidak boleh melewati dari batas maksimalnya 100 km atau di bawah sekian puluh kilometer. Ya betul. Jadi itu sudah menggunakan sistem yang dibayar per kilometer, kemudian dan sudah clear untuk menutup biaya operasionalnya. Jadi itu juga sangat membantu untuk dan mereka. Supirnya juga tidak perlu ugal-ugalan di jalan. Tidak perlu ugal-ugalan di jalan. Iya. Nah, itu secara keseluruhan udah berapa puluh persen dari Organda yang pindah masuk ke dalam Jaklingko ini? Kalau yang masuk ke dalam Jaklingko tentunya untuk saat ini masih dalam fase yang memang mereka yang sudah menjadi bagian dari Transjakarta, Pak Ges. Sementara untuk yang di luar Transjakarta, ini kami masih dalam proses penjajakan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat, dalam setahun 2 tahun ini juga bisa dirangkul juga. Bisa masuk juga ke dalam sistem payment Jaklingko. Oke. Kalau yang Jaklingko sendiri armadanya keseluruhan ada berapa? Iya, jadi kalau untuk angkot ini sebetulnya menjadi mandat dari Transjakarta, tapi kira-kira sekitar 4.200, 4.500. 4.200, 4.500. Iya, 4.500. Iya. Tapi ini sebetulnya menjadi bagian dari operasional Transjakarta. Kami hanya memasukkan datanya ke dalam sistem kami dan memproses pembayarannya. Memproses pembayarannya itu betul, saja. Pembayarannya untuk sekarang. Nah, terus ini kan masih berproses tentunya kan ya. Betul. Ke depan saya kira mau tidak mau ya, bahwa pihak-pihak pengelola dari
angkutan publik itu bergabung, kalau tidak akan rugi sendiri. Betul. Bahkan sampai ke taksi online, ojek online. Sekarang sudah ada ojek online yang bergabung dengan kami, Pak Gis. Sudah ada ojek Sudah online ada yang ojek bergabung online. dengannya. Jadi kalau misalkan saya di rumah yang memang perlu menjangkau halte Transjakarta menggunakan ojek online, itu sudah ada opsinya. Jadi saya rumah di sekitar Arya Putra ini, di sekitar ini. Kemudian menggunakan aplikasi Jaklingko bisa diberikan rekomendasi menggunakan ojek online sampai ke halte Transjakarta di Ciputat, Ciputat nyambung ke stasiun Lebak Bulus MRT, MRT tinggal nyambung ke kantor sampai ke Bundaran HI. Itu semuanya sudah satu aplikasi. Satu aplikasi. Satu kali klik, satu kali pembayaran, nanti menggunakan aplikasi yang sama, sudah tidak perlu ulang-ulang lagi, tinggal tunjukkan lagi QR-nya saja di gerbang pembayarannya. Ini kan Jakarta nggak cuma seputaran Jakarta kan, Iya. yang berbatasan dengan Jakarta kan juga banyak. Ada Betul. Depok, ada Betul. Bekasi, ada Iya. Tangerang. Itu gimana dalam konteks aplikasinya ini? Sekarang sudah bisa terhubung melalui Kereta Komuter Indonesia, jadi KRL sudah semua stasiunnya bisa Aplikasinya menggunakan juga aplikasi menjangkau Jaklingko. itu? Menjangkau itu juga. Menjangkau daerah-daerah yang berbatasan dengan Jakarta juga. Betul, dari stasiun Bogor, dari stasiun Depok, stasiun Bekasi, sudah bisa menggunakan aplikasi Jaklingko. Memang modanya untuk dari luar Jakarta masih terbatas menggunakan KRL, Kereta Komuter Indonesia, atau Transjakarta. Untuk sekarang baru dua. Tapi kami harap nanti ke depannya segera bertambah juga dengan PPD, Damri, dan sebagainya. Teman-teman ngopi bareng, begini, ada ucapan dari Pak Gubernur yang mengatakan bahwa kesuksesan Jakarta sehari ini bukan dilihat dari ukuran-ukuran ekonomi, bukan dilihat dari ukuran-ukuran berapa tingkat kemajuan produktivitas, bukan. Tapi dari kalimat warganya. Kemajuan Jakarta itu kalau warganya mengatakan bahwa untung tinggal di Jakarta. Itu adalah salah satu tolak ukur dari kemajuan Jakarta. Dan kalau melihat seperti ini, cakupan transportasi publik yang sudah mencapai 96% dari wilayah Jakarta, maka rasa-rasanya mengatakan untung tinggal di Jakarta itu menjadi tidak berlebihan, karena memang fungsi dari pemerintah daerah adalah melayani warga sebaik-baiknya. Dan pelayanan pada warga itu dari mulai kelahiran sampai meninggalnya seseorang. Dan di tengah kehidupannya itu dia memerlukan transportasi publik. Nah, transportasi publiknya itu diurus dengan sebaik-baiknya saat ini, hingga menjadi aman, murah, juga dengan mekanisme yang bagus. Pertanyaan saya terakhir kepada Pak Kamal. Iya. Jadi begini Pak Kamal, ini kalau bicara di luar negeri nih, misalkan saya dari Ikebukuro mau ke Shinjuku, Ya. itu jam sampai ke sananya itu tepat. Iya, iya, betul. Terus dari Shinjuku misalkan saya mau ke mana lagi, daerah-daerah peralatan elektronik, saya lupa namanya. Itu juga Shibuya. dihitung waktunya dan pas gitu. Iya, iya. Itu masih sekitar tahun 90-an sudah semacam itu. Iya. Apakah transportasi Jakarta akan menggunakan itu juga? Iya. Dari sisi command center tentunya masing-masing operator mereka punya sistem monitoring dan memastikan semua armadanya sampai tepat waktu. Dari Jaklingko kami memberikan informasinya ke pengguna Pak Gis. Jadi melalui aplikasi Jaklingko itu bisa kelihatan dari istilahnya dari titik mana di Jabodetabek sampai ke titik mana di Jakarta atau Jabodetabek lagi, itu dijangkau dengan moda apa, durasinya berapa lama, kemudian menunggu ketika pindah modanya itu berapa lama, kemudian dilanjutkan lagi moda berikutnya berapa lama. Itu semua terintegrasi di kami secara real time online. Jadi secara real time online. Jadi kami juga bisa melakukan tracking untuk armada masing-masing operator, dan apabila ada keterlambatan itu akan terupdate di aplikasi kami. Jadi ada jaminan, paling tidak ada jaminan bahwa menggunakan angkutan umum itu
bisa diproyeksikan sampai Iya, tujuannya karena kan berapa menit. soal waktu buat kita menjadi sangat penting kan. Betul, itu yang penting sekali untuk orang pindah dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Mereka perlu jaminan kepastian waktunya. Kepastian waktunya. Kepastian waktunya. Jadi sudah bisalah kita berkata bahwa Jakarta sekarang sudah menjadi kota setara dengan kota-kota dunia modern lainnya ya. Betul sekali, betul sekali. Pak Kamal, terima kasih banyak atas kehadirannya di acara Ngobrol Pikiran bareng Ges Halifah. Ya. Dan kepada teman-teman, diskusi kita kali ini menarik sekali dan tentu saja perlu dibedah lebih dalam lagi. Dan karena waktu kita terbatas, kita akan berdiskusikan lagi mungkin dengan tema yang berbeda, dengan waktu yang berbeda. Dan sore ini Pak Martua Hami Siregar, silahkan Pak Kamal, ini ada sedikit oleh-oleh dari dunia fantasi. Waduh, terima kasih. Baik, Luar sampai biasa. jumpa di acara ngopi yang akan datang. Salam.